Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febri Naulia Zahra dengan NPM 2317051100. Pada video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pembelajaran materi tentang aturan produksi dari tata bahasa. Namun di video kali ini kita akan fokus pada pembelajaran tata bahasa reguler dan FSA. Baik, langsung saja. Materi yang saya gunakan di sini sama menggunakan referensi dari arsip tahun lalu, yaitu materi TBO pertemuan 7, aturan produksi. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang aturan produksi di mana terdapat 4 tabel, yaitu variabel, terminal, state awal, dan himpunan aturan produksinya. Nah, di sini kita akan belajar merancang FSA dari suatu aturan produksi. Oke, langsung saja di materi ini ada contoh yang pertama. Itu buat FSA dari aturan produksi yang sudah diketahui. Di sini sudah diketahui variabelnya itu ada S, A, dan B. Kemudian terminalnya ada A dan B. State awalnya itu S, dan aturan produksinya itu S input A menghasilkan B atau S input A menghasilkan A. Kemudian A input B, input A menghasilkan B atau input B. Nah, di sini input state variabel A, input B, dia tidak diketahui menghasilkan apa. Nah, ini di materi sebelumnya kita ketahui kalau dia tidak diketahui menghasilkan apa inputannya, berarti dia menuju ke final state. Nah, kalau menuju ke dead state, dia bisa aja dituliskan dan juga bisa aja diabaikan. Oke, lanjut. Dari variabel B, input B, input A menghasilkan A, atau input B menghasilkan B. Nah, di sini sudah ada contoh jawabannya itu Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Q0 di sini sebagai S, Q2 sebagai A, Q1 sebagai B, dan Q3 ini sebagai C. Namun, di sini tidak dituliskan aturan produksi dari variabel C. Oke, langsung aja kita coba konfigurasikan. S input A menghasilkan B, S input A menghasilkan B, atau S input A menghasilkan A. A input B, A input B, input A menghasilkan B. Sini bisa kita lihat, A input B, dia kan ke Q3 nih, namun ada inputan lagi ke A. Nah, kalau Q3 di sini diinisialisasi sebagai variabel C, maka kita bisa tulis aja dia jadi A input B menghasilkan C. Namun karena di sini diketahui variabelnya hanya ada S, A, dan B, maka kita teruskan A input B, lalu input A menghasilkan B. Ya, kemudian atau input B tidak menghasilkan apapun. Nah, bisa kita lihat di sini A input B mengarahnya ke final state, maka tidak ditulis karena kan final state itu kita notasikan sebagai epsilon. Kemudian B, variabel B, input A menghasilkan A. Kita lihat di sini variabel B, input A menghasilkan A. Nah, sama seperti A tadi, di sini kan merujuk ke Q3 terlebih dahulu. Nah, karena Q3 ini tidak diinisialisasikan atau tidak dinotasikan sebagai suatu variabel, maka kita teruskan input B, input A menghasilkan A. Kemudian input B menghasilkan B. Dia loop ke dirinya sendiri. Tuh, semoga bisa dimengerti ya. Kemudian contoh yang kedua. Buat FSA dari aturan produksi di bawah ini. Nah, di sini kan udah diketahui ada variabel A dan B, kemudian ini ada state awalnya S. Nah, berarti di sini ada variabel S, variabel A, variabel B. Terminalnya itu 0 dan 1, kemudian himpunan produksi yang di sini udah diketahui. Oke, langsung aja kita coba buat dengan FSM Designer.
S V. Oke, S ini kita notasikan dia sebagai key 0 ya. A sebagai key 1 dan B sebagai key 2. Ini S sebagai state awalnya. S input 0 menuju A atau key 1. Kemudian S input 1 menuju menghasilkan B. Atau S input 1 dia ke final state. Nah, sini kita lihat di variabel A dia ada inputan closure atau inputan epsilon, di mana berarti dia itu adalah final state. Nah, ini berarti ini bisa saja jadi S input 1. Nah, S input 1 ke sini. Kemudian A input 0, input 1 dia ke A. Berarti A input 0 input 1 A input 0 input 1 dia ke A nih. Berarti A input 0 input 1 ke A. Kemudian ada closure, berarti kan key 1 atau variabel A ini merupakan final state. Kemudian variabel B input 0 dia ke B, berarti dia looping. Kemudian B input 1 ke B, ini looping juga. Kemudian B input 0 dia ke A. Nah, oke. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita ulangi ya. S input 0 menghasilkan A. A di sini sebagai key 1. Kemudian S input 1 menghasilkan B. Lalu S input 1 tidak menghasilkan apapun. Tadi di awal, sesuatu yang diinputkan dan tidak menghasilkan apapun, berarti dia inputnya mengarah ke final state. Jadi hanya ditulis inputannya saja. Di sini berarti S input 1 menghasilkan final state. Kemudian A-nya, kenapa kita bisa ketahui kalau A ini final state? Di sini sudah diketahui di aturan produksinya. A input 0, input 1 menuju A. Nah, ini A input 0, kemudian input 1 dia ke A, kembali ke A, kemudian atau epsilon atau closure. Berarti itu tandanya variabel tersebut atau state tersebut merupakan final state. Nah, selanjutnya variabel B input 0 ke dirinya sendiri menghasilkan B, kemudian B input 1 menghasilkan B, B input 0 menghasilkan A. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada contoh latihan lagi. Langsung aja kita coba kerjakan. Di sini kita diketahui variabelnya ada A dan B. Kemudian state awalnya itu S. Jadi ada variabel S, A, dan B. S itu kita notasikan sebagai key 0, A key 1, B key 2. Kita lihat himpunan aturan produksinya. S input 0 menuju B. Kemudian S input 1 menuju A. Kemudian A input 0, input 0 menuju B. Bisa saja kita buat seperti ini. Nah, tuh. Kan di sini inputannya double ya, sedangkan tidak ada variabel atau state tiganya.
Q3 atau variabel C. Sebenarnya bisa aja kita buat di sini Q3 gitu. Namun, kalau kita perhatiin di sini, S0, input 0 menuju menghasilkan B. Sama berarti kita bisa teruskan dari variabel A, input 0, kemudian dari S0, S, input 0 ke B. Jadi kita teruskan saja. Jadi A, input 0, input 0 menuju B. Atau A, input 1 menuju final state. Nah, di sini belum diketahui nih final state-nya di mana. Jadi kita coba yang B dulu. B, input 1 ke A. Di sini kita teruskan. Karena di S ini, input 1 dia menuju A. Dan 0 ini dia input 0 menghasilkan final state. Nah, karena di sini aturan produksi variabel S, A, dan B tidak diketahui sebagai final state, berarti kita punya Q3 sebagai final state. A input 1, B input 0. Nah, sini kita jadi menambahkan Q3 sebagai final state dan tidak memiliki inputan ke state manapun. Nah, karena kan di himpunan aturan produksinya diketahui semua variabel ini tidak diatasikan sebagai closure karena tidak merupakan final state. Kita bikin final state-nya di mana variabel A ini jika input 1 menghasilkan final state dan variabel B input 0 menghasilkan final state. Oke. Nah, untuk soal yang kedua, buat aturan-aturan produksi dari FSA. Nah, ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Baik, itu saja untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.